Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, kembali berbincang mengenai tema kita hari ini. Mas Eko, kalau kita cermati sebetulnya apakah artinya dengan menteri yang mungkin sekarang sudah lebih baik bekerjanya begitu, reshuffle itu tidak akan dilakukan dalam waktu dekat, Mas Eko? Ya, kita nggak tahu ya keinginan presiden bagaimana. Cuma kalau kita melihat kinerja dari kementerian sekarang, ya sebetulnya sudah on the track ya. Jadi kemungkinan besar tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Cuma presiden ini kadang-kadang kan juga kita unpredictable, nggak bisa kita tebak ya. Kalau kita melihat di periode pertama Pak Jokowi JK, itu ada 4 kali malahan Egan. Di 10 bulan pertama sudah ada reshuffle itu. Bahkan ada 4 posisi menteri dan jabatan lain yang kemudian di reshuffle waktu itu. Itu baru 10 bulan. Nah sekarang kan baru 8 bulan. Tapi kalau melihat dari komentarnya Pak Pratik kemarin, ya setelah ada Pak Jokowi marah-marah, kemudian direspon dengan baik di tingkat kementerian. Jadi kementerian-kementerian yang dikritik ya oleh banyak orang, misalkan di Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, bahkan ada Kementerian Keuangan yang sebetulnya kinerja baik juga sempat dikritik juga. Ternyata kinerjanya semakin membaik. Nah, ini menurut Pak Pratik ya. Jadi reshuffle untuk dalam waktu dekat tidak diperlukan lagi. Tidak diperlukan lagi. Baik, Mas Eko, kita coba mengenai kinerja menteri saat ini. Kita coba tanyakan dengan pengamat politik Yunarto Wijaya yang sudah tersambung di ujung telepon. Mas Toto, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Mas Toto, kalau menurut Anda, apakah kinerja menteri kita ini sudah lebih baik, Mas? Pasca ada peringatan dari Presiden Joko Widodo kemarin, bahkan ada ancaman reshuffle di sana. Pertama gini ya, saya harus bicara, saya bukan pengamat politik yang berani menilai atau mengevaluasi kabinet secara menyeluruh, karena saya ingin konsisten. Pengamat itu kan bicara pembentukan kabinet harus harus bersifat teknokratik, artinya hanya yang ahli yang boleh dipilih. Dan penilaian pun sebenarnya kementerian harusnya dilakukan oleh para ahlinya. Epidemiolog, ahli kesehatan bicara tentang menteri kesehatan misalnya, ekonom bicara tentang kementerian ekonomi. Tapi yang kita bicarakan saat ini kan adalah end usernya. Presiden sendiri sudah mengeluh pada 18 Juni. Bahkan dengan sengaja istana mengupload kekecewaan dan marahnya presiden terhadap kinerja kabinet yang dianggap biasa-biasa saja. Nah kalau pertanyaannya apa sudah membaik? Minimal ya kalau kita lihat dari beberapa kementerian yang tanda kutip sempat namanya diceletukan oleh seorang Jokowi. Pasca 18 Juni ada beberapa keputusan besar yang memang dibuat. Naikkan anggaran misalnya di Kementerian Kesehatan, lalu kemudian dana yang sudah dicairkan di ratusan rumah sakit, lalu kemudian Kementerian Keuangan membuat beberapa peraturan Kementerian Keuangan pasca tanggal 18 Juni. Kementerian Sosial juga beberapa alokasi dana bansos, tahu saya cair, bahkan Mensos turun ke lapangan. Nah, pertanyaannya kan apakah pernyataan dari Pak Pratik kemarin itu adalah sebuah tafsir dari seorang Mensesnek atau memang arahan dari presiden yang misalnya memiliki alasan tertentu untuk meminta Pak Pratik mengatakan itu. Kalau melihat dari karakter seorang Pak Pratik, saya melihat pertama beliau bukan politisi, kedua ya pasti Mensesnek sangat dekat dengan presiden dan dipercaya ya karena dipilih lagi di periode kedua. Saya tidak meyakini ini tafsir seorang Mensesnek, terlalu nekat begitu ya. Saya lebih melihat kemungkinan besar seorang Jokowi yang memang meminta Pratikno untuk mengatakan ini. Nah pertanyaannya kan apakah ini berarti isu reshuffle sudah bisa dipastikan tidak ada? Tidak juga. Saya lebih melihat bahwa ini adalah upaya untuk meredam pro dan kontra yang mungkin dianggap terlalu liar. Kenapa terlalu liar? Ya mungkin saja sekarang jangan-jangan ada menteri yang sudah malas bekerja karena namanya sering disebut begitu dari perbincangan publik akan diganti. Ini kan berbahaya. Kedua, bagaimana mungkin partai mulai mengambil posisi berbeda, berhati-hati atau bahkan saling menyerang atau bahkan mengambil posisi berbeda dalam kebijakan strategis, misal Undang-Undang Cipta Kerja dan hal-hal lain misalnya, yang ini akan malah berpotensi menambah beban dari pemerintahan. Jadi kalau saya lebih melihat ini upaya menetralisir
liarnya pro dan kontra, dan bukan tidak mungkin pasca pro dan kontra ini teredam, reshuffle tetap bisa terjadi. Tetapi reshuffle kan lebih mungkin terjadi secara produktif dalam kondisi yang tidak seperti ini. Reshuffle di tengah pandemi COVID-19 menurut Anda efektivitasnya seperti apa, Mas Toto? Kalau saya termasuk yang melihat dari kacamata pada saat masa krisis wabah, presiden harus lebih presidensial. Artinya kapanpun memecat orang tidak boleh ragu. Sama seperti perusahaan ya, momen untuk mengevaluasi secara lebih tegas bagi karyawannya itu terjadi pada masa krisis, terjadi pada masa sulit, bukan terjadi pada masa biasa-biasa saja ataupun pada masa peak begitu ya, atau puncak. Jadi saya termasuk yang merasa dalam situasi wabah berat seperti ini, kapanpun presiden harus berani memecat dan mengevaluasi menterinya yang memang tidak punya kapabilitas. Mas Toto, ada tidak kemudian yang menjadi penghalang bagi Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan reshuffle? Ya pasti ada ya. Kita kan sepakat bahwa pembentukan kabinet dalam sistem presidensial kita tidak sempurna, tidak sepenuhnya teknokratik tadi berdasarkan keahlian. Kita tahu tanda kutip ada nuansa keterpaksaan yang harus diterima oleh presiden ketika ada partai yang menitipkan nama yang belum tentu sesuai dengan latar belakang orang tersebut, yang belum tentu loyalitasnya hanya kepada presiden tapi juga kepada partai tersebut, atau bukan hanya tentang partai, titipan nama-nama yang memang tanda kutip di awal pembentukan kabinet dilonggarkan, dicoba, dieksperimen oleh presiden. Ini terjadi bukan hanya pada zaman Jokowi maksud saya, SBY juga terjadi, zaman Ibu Mega juga terjadi, yang menyebabkan kabinet tidak sempurna. Nah, dalam konteks itu kan artinya ketika ada orang-orang tersebut yang dicopot, ada konsekuensi politik, ada hitung-hitungan politik yang akan mempengaruhi kursi parlemen, dukungan politik. Efeknya bukan tidak mungkin kepada beberapa keputusan strategis yang memang didasarkan pada kesepakatan politik juga. Misalnya, bukan nggak mungkin loh Undang-Undang Cipta Kerja dalam proses pembentukan undang-undangnya katanya akan diketuk dalam waktu dekat akan terganggu. Ketika misalnya ada partai yang merasa jatahnya terganggu, itu logika politik ya. Saya bukan sedang menerka, tapi itu logika politiknya seperti itu, dan itu hanya satu contoh. Itu faktor pertama. Faktor kedua, ya bagaimana menemukan orang yang tepat. Ini kan bukan tentang sekedar membuang orang yang tidak tepat saja. Bagaimana reshuffle harus dimaknai betul-betul sebagai tata kerja begitu ya. Dan kita tahu tidak mudah dalam situasi krisis, misalnya menemukan orang yang punya chemistry sama dengan presiden, visi misi sama, juga tidak ditolak oleh kekuatan politik yang ada di belakang presiden sehingga tidak menjadi kontraproduktif. Hal-hal itu yang menurut saya memang menyebabkan tidak semudah itu dalam waktu seminggu misalnya, pasca presiden marah langsung bisa diambil keputusan. Oke, baik. Mas Toto, terima kasih telah bergabung sama kami di editorial Media Indonesia. Sama-sama. Baik, Mas Eko, sebelum kita jeda, masih terbuka kemungkinan sebetulnya terjadi reshuffle ya. Mungkin saja kemudian orang yang ataupun menteri begitu ya yang sudah diperingatkan, tapi mungkin kerjanya mungkin masih buruk. Bisa jadi. Jadi ketika presiden mengatakan hal itu kan sebetulnya itu semacam peringatan ya, bukan hanya kepada menterinya, tapi juga kepada parpolnya untuk siap-siap, misalkan jika ada kadernya di reshuffle. Juga kepada menterinya juga, dia harus bekerja lebih keras lagi kalau tidak mau di reshuffle. Tapi begini, persoalan reshuffle ini kan bukan persoalan soal kinerja juga, jadi juga kepentingan politik di sana. Ada kader-kadernya parpol yang ada di sana. Jadi kalau gaduh ya, di tengah kasus pandemi 19 ini pasti akan berimbas kemana-mana, terutama di DPR. Kan sekarang banyak dibahas tuh RUU di sana, termasuk RUU Omnibus Law, Cipta Kerja dan lain-lain lah di sana. Jadi kalau itu juga harus
dipikirkan matang-matang oleh Presiden. Jadi ketika Pak Pratik menyampaikan hal itu, saya setuju dengan Mas Toto tadi, bahwa Pak Pratik ini kan bukan seorang politikus, ini birokrat tulen yang kebetulan sangat dekat dengan Pak Presiden Jokowi, 2 kali periode dia dipilih terus. Jadi pasti apa yang diungkapkan oleh Pak Pratik itu bukan persoalan tafsir, tapi persoalan instruksi menurut saya. Jadi Pak Pratik ini memang diminta oleh Pak Presiden untuk bukan kasus ini biar tidak semakin liar. Meredam kan, ya, Mas, betul. Jadi reshuffle ini kan sudah kemana-mana. Jadi menteri yang merasa akan dirapel juga gelisah, parpol juga mulai mengambil jarak. Nah ini kan hal-hal yang semacam itu harus segera dinetralisir agar kinerja kementerian bagus, parpol tidak bergejolak, kemudian semua juga bisa bekerja dengan maksimal. Ya kan? Kita jeda dulu, Mas Eko. Ya, Jangan kemana-mana, kami akan kembali ke jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa pelapor kita pada hari ini. Pemirsa, yang pertama ada Pak John dari Tangerang. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan Pak John. Ya, saya kira apa yang dilakukan Bapak Presiden terhadap menteri-menteri itu wajar. Karena Bapak Presiden sudah mempercayakan semua para menteri dengan pertimbangan yang sangat penting sekali. Jadi wajar, dan menteri-menteri harus melakukan apa yang dikehendaki Bapak Presiden. Lakukan dan terjun ke lapangan, dan waskat. Pengawasan melekat dilakukan kepada petugas-petugas di lapangan. Jika ada penyimpangan, tindak tegas. Baik itu lewat parpol, lewat lintas agama, ataupun lewat independen, antara lain LSM, yang benar-benar mau bekerja mendukung program pemerintah dalam hal untuk membantu rakyat miskin. Saya kira itu penting, dan terima kasih untuk Bapak Presiden. Terima kasih, bravo untuk Bapak Presiden. Baik, terima kasih Pak John dari Tangerang. Saya ke Pak Boy Lestari dari Padang. Pak Boy, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kevin. Ya, silakan Pak Boy. Yang pertama, menteri itu kan membantu presiden. Itu dulu. Menteri itu adalah membantu, bukan pembantu. Membantu pekerjaan presiden. Nah intinya, jangan tunggu marah dulu presiden baru bekerja gitu loh. Nah sekarang yang sangat dibutuhkan nih Pak Kevin ya, ada 4 menteri yang harus turun tangan. Yang pertama Menteri Kesehatan, yang kedua Menteri Perdagangan, yang ketiga Menteri Sosial, dan yang keempat Menteri Mendikbud. Ini sangat vital menteri yang 4 ini. Nah kalau mereka nggak turun, Allahu Akbar, la ilaha illallah, masyarakat kita menjerit Pak, yang 4 menteri itu Pak. Lalu yang kedua, kalau masalah resapel itu boleh-boleh saja Pak Kevin. Nggak apa-apa. Yang penting menteri-menteri itu sesuai dengan kompetensi mereka. Jangan tinggi nuansa politiknya. Tempatkan menteri-menteri itu sesuai dengan kompetensi mereka. Tapi kalau ada desakan dari partai, desakan dari orang-orang tertentu, ditempatkan orang tidak berdasarkan kompetensinya, nanti Pak Presiden marah lagi. Itu saja Pak Kevin, sementara mudah-mudahan COVID-19 ini berhenti di atas bumi kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Boy, terima kasih. Saya ke Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi Bang Egan dan Mas Eko. Pagi. Ini judulnya bagus. Setelah Presiden marah, Menteri giat bekerja. Giat bekerjanya mungkin iya ya, tapi performance-nya nggak bisa dilihat karena terlalu cepat, ya kan. Yang kedua, kalau menteri baru giat bekerja setelah presiden marah, jadi presiden harus marah tiap minggu, kasihan dong, ya kan. Jangan gitu. Jadi menteri itu jangan seperti anak-anak yang baru bekerja giat setelah setelah presidennya marah. Menteri itu adalah presiden di departemennya, harus punya inisiatif dan greget tersendiri, itu yang pertama. Yang kedua Bang Eko, memang reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden, tapi rakyat juga punya hak untuk meminta dan mendesak presiden untuk melakukan reshuffle. Karena reshuffle di zaman seperti ini itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah kebutuhan. Boleh saya sebut menteri yang harus direshuffle,
Satu, Menteri Kesehatan, Mendikbud, Menteri Perdagangan, Menteri KLH, Muhajir yang Menko itu apa? KMP atau apa itu loh, ya kan? Itu wajib direshuffle. Menteri Sosial, bahkan mungkin Menteri Keuangan, ya kan? Jadi kalau ada kata-kata bahwa menteri adalah jabatan politik, tapi please maknai politiknya sebagai country management, bukan who gets what and who sit where. Politik itu maknanya suci, Bang Egan sama Mas Eko. Politik adalah country management, how to manage something become something, bukan who gets what and who sit where. Inilah adalah sebuah kebutuhan, lakukan reshuffle, dan ini merupakan bukan hanya harus, selain harus segera. Jadi must be and urgent. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sunoto dari Cirebon, Jawa Barat. Sebelum kita jeda Mas Eko, ada dari penelpon kita ada yang kemudian mendorong reshuffle tetap harus segera dilakukan, meskipun mungkin saja kinerja mereka membaik setelah Presiden Joko Widodo dalam ratas memberikan peringatan, marah-marah begitu. Patutkah kemudian kita tidak memberikan kesempatan kembali begitu kepada menteri-menteri yang mungkin dirasa masih kurang kinerjanya? Ya, saya kira usulan dari tiga penelpon tadi ya sangat realistis ya, terutama Pak Sunoto. Kan warga itu juga melihat kinerja dari menterinya, bisa melihat ini bekerja dengan maksimal nggak, hasilnya sudah kelihatan belum, cocok nggak dia di situ, the right man of the right place nggak dia di situ. Jadi kalau memang dirasa nggak cocok, ya wajar-wajar saja jika masyarakat mengusulkan kepada presiden, menteri ini nggak cocok, lebih baik diganti dan lain-lain. Tapi kembali ke Pak Presiden, kan ini kan hak prerogatif presiden. Presiden tahu siapa yang harus diganti, siapa yang harus dipertahankan. Jadi kita tunggu saja apakah memang ada reshuffle dalam waktu dekat. Tapi yang pasti reshuffle itu bukan barang tabu. Ya, siapapun menteri bisa diganti. Kalau kita kembali ke yang pertama Pak Jokowi JK sudah 4 kali dia melakukan reshuffle. Bahkan yang pertama dan kedua banyak menteri yang diganti. Nah, yang paling penting adalah ketika kader parpol itu diganti, ya jangan sampai marah, ya kan? Kadang-kadang nih kader parpol kalau diganti marah, dia pindah ke partai lain, misalkan kan? Kemudian memusuhi pemerintah dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, saya kira itu tingkat kedewasaan. Kemudian ketika ada reshuffle juga, saya kira menteri-menteri yang tidak di-reshuffle juga harus mawas diri. Nah, ini siapa tahu nanti giliran dia yang di-reshuffle. Ya kan? Nah, itu harus bekerja lebih keras lagi. Baik. Kita jeda dulu, Mas Eko. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Eko, yang kemudian juga menjadi pencermatan kita adalah bagaimana kemudian para menteri kita ini bisa melanjutkan kinerjanya semakin baik tanpa harus presiden marah-marah. Gimana kemudian cara yang paling efektif sebetulnya untuk betul-betul bisa terus membuat menteri-menteri kita ini bekerjanya maksimal terus, Mas? Iya, presiden marah itu sebetulnya hal yang wajar. Ya. Kemudian ketika dia marah, menterinya merespon dengan hal yang kinerja yang bagus, itu lebih bagus. Itu kan artinya kinerja menteri ketika presiden marah gitu ya, akan semakin bagus. Tapi begini, kita juga nggak bisa langsung menjudge bahwa ketika presiden marah kemudian ada reshuffle. Enggak. Ketika presiden marah misalkan setiap 2 tahun sekali misalkan, apakah setiap 2 tahun sekali harus melakukan reshuffle? Kan nggak harus juga. Apakah harus setiap 5 tahun ada reshuffle? Itu belum tentu juga. Ketika presiden marah 4 bulan sekali marah misalkan, apakah itu pertanda presiden akan reshuffle juga? Belum tentu juga. Siapa tahu dia mengevaluasi kinerja triwulan pemerintahannya. Jadi ketika presiden marah kita harus melihat konteksnya dulu. Ini kan konteksnya terkait dengan COVID-19. Nah, jadi kinerja pemerintah dalam hal ini kementerian memang sangat disorot. Kita tidak bisa bekerja seperti biasa. Tentu harus bekerja yang luar biasa, itu yang diinginkan oleh presiden. Ketika presiden melihat menterinya tidak bekerja secara maksimal, maka kemudian dia marah. Itu kan kita bisa melihat kemarin di
penayangan itu ya, ketika kemudian 10 hari ditayangkan. Tapi kalau kita melihat tadi, seperti yang saya singgung tadi, ketika Pak Pratik mungkin mengklarifikasi ya, mungkin saya yakin itu diminta oleh Presiden, bahwa setelah Pak Presiden marah-marah, kemudian kinerja kementerian makin membaik. Jadi artinya saya melihat reshuffle tidak mungkin dilakukan waktu dekat. Bisa jadi mungkin tahun depan. Iya, tapi sempat kegaduhan politik juga Mas akhirnya. Maksudnya gara-gara kemudian Presiden marah, dipostingnya juga baru 10 hari kemudian. Ini kan sempat membuat kegaduhan politik, terus orang udah ngomongnya kemana-mana nih. Ya pasti, ini yang ngomong soalnya Presiden. Jadi pasti akan efeknya kemana-mana. Tapi kita melihat juga ketika reshuffle ini didengungkan, jika itu terjadi bukan hal yang mudah bagi seseorang untuk kembali tune in di sana. Ini kan sekarang ini perekonomian juga lagi nggak bagus ya kan. Siapapun yang akan masuk ke kementerian juga pasti akan bekerja keras. Termasuk yang disebut oleh penelpon tadi, banyak warga juga menyebut itu, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, menteri yang berhubungan langsung dengan masyarakat itu pasti akan lebih disorot karena kan langsung berhubungan dengan masyarakat. Jadi kita mungkin perlu bersabar dulu, kita melihat 1 tahun ini apakah memang ada perkembangan yang lebih bagus menteri-menteri ini. Kalau memang bagus, ya saya kira tidak perlu di-reshuffle kan. Nah, nanti kita lihat tahun kedua. Kalau tahun kedua memburuk, ya saya kira Presiden pasti akan melakukan reshuffle. Ya, karena mungkin sebagian orang hanya banyak juga yang beranggapan bahwa nanti jangan-jangan menterinya selang 1 bulan, selang 2 bulan, lalu kemudian kerjanya kembali buruk. Lalu kemudian Presiden harus marah-marah lagi. Ntar akhirnya jadinya malah Presiden marah-marah itu cuma hanya sebagai tontonan aja Mas, tidak kemudian membuat efektif kinerja pemerintahan kita juga. Ya, itulah sebabnya makanya memilih menteri harus yang tepat. Ketika menterinya tidak tepat ditempatkan ya dengan keahliannya, pasti akan kedodoran di sana. Pasti akan timbul reshuffle di sana. Jadi kalau kita lihat di tahun pertama Pak Jokowi JK itu kan ada 4 reshuffle. Cuma yang ketiga dan keempat aja itu bukan terkait dengan kinerja mungkin. Kalau Bu Khofifah kan karena dia jadi gubernur, diganti dengan Pak Idrus Marham. Nah kebetulan Pak Idrus Marham malah kena OTT KPK menjadi tersangka. Kemudian ketika Pak Asban Amnur itu kan karena PAN-nya tidak mendukung pemerintah ketika itu. Kemudian diganti dengan Pak Syafruddin. Nah, ini hal-hal yang mungkin di luar teknis soal kinerja. Tapi kalau reshuffle yang pertama dan kedua, ya periode Pak Jokowi JK itu memang terkait dengan kinerja mungkin. Jadi masih ada waktu bagi menteri yang disebut tadi untuk meningkatkan kinerjanya agar tidak di-reshuffle. Baik, Mas Eko, tapi pola komunikasi dari Pak Jokowi ini menurut Anda di kementerian ataupun kabinet kita yang sekarang seperti apa sih Mas? Karena kan kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo ini tidak pernah kemudian menyampaikan perasaannya secara eksplisit begitu. Bahkan kemudian ketika marah pada saat dalam rapat kemarin bisa dikatakan banyak orang yang mengatakan bahwa tidak pernah Presiden mengungkapkan perasaannya sedemikian rupa, tidak pernah semarah sedemikian begitu. Bagaimana kemudian? Iya, kita nggak pernah melihat Pak Presiden semarah itu ya. Jadi ketika melihat Pak Jokowi marah seperti itu, mungkin juga menterinya kaget. Jangankan menterinya, kita sebagai orang awam juga pasti kaget. Ada apa ini? Tentu Pak Jokowi sendiri yang tahu kenapa dia marah-marah seperti itu. Kalau kita melihat dari kinerja bisa jadi menterinya nggak maksimal. Kalau kita melihat perekonomian Indonesia yang tidak sesuai dengan harapan, pasti di tengah pandemi COVID-19 ini kita harus melihat ekonomi bukan hanya Indonesia, tapi di ekonomi global juga terimbas. Kemudian obatnya COVID itu kan juga belum kita temukan kan, sampai kapan itu kan juga berimbas kemana-mana. Tentu dengan perekonomian Indonesia juga terimbas. Jadi mungkin banyak hal yang membuat Pak Jokowi berpikir sehingga marah-marah seperti itu ya. Kalau ada orang baru Mas, katakanlah kemudian Presiden akhirnya melakukan reshuffle begitu. Apakah kemudian orang baru itu bisa menjamin juga bahwa kinerjanya akan lebih baik daripada menteri sebelumnya di tengah pandemi COVID-19, di mana kemudian kita tahu bahwa semua orang sedang mengalami kesulitan, khususnya di ekonomi begitu. Di Pak Jokowi JK yang di jilid pertama ya, itu yang si Egan sebutkan tadi pernah terjadi.
pergantian menteri sebentar kemudian diganti lagi. Contoh kasus Pak Rizal Ramli, kemudian dia masuk belum lama terus kemudian diganti. Nah, itu contoh kasus saja. Jadi kemudian kalau memang ada pergantian nanti, saya kira harus yang lebih tepat lah. Komunikasi politik dengan parpol juga harus semakin digiatkan. Kalau memang itu terjadi akan nanti reshuffle. Jangan sampai nanti parpol marah. Ya, imbasnya bisa kemana-mana itu, di DPR juga bisa itu nanti. Karena kita lihat undang-undang RUU yang akan dibahas di DPR itu kan banyak sekarang kan. Tahun depan juga akan semakin banyak yang dibahas. Jadi harus ada pendekatan yang lebih apa namanya, lebih human. Ya. Pak Jokowi itu jagonya lah kalau untuk urusan persoalan ini. Tidak menimbulkan kegaduhan, itu Pak Jokowi jagonya. Baik, kita harapkan semoga kemudian kinerja dari para menteri ini semakin baik dari waktu ke waktu. Terima kasih Mas Eko telah bersama kami pada pagi hari ini. Reshuffle sebagai bukan semata masalah kinerja, melainkan juga politik kepentingan. Bisa dibayangkan jika perombakan kabinet dilakukan di tengah krisis pada saat ini. Selain menimbulkan kegaduhan politik, juga belum tentu menteri baru bisa langsung klop dengan jajaran birokrat dan sistem di kementerian yang dipimpinnya. Alih-alih melakukan akselerasi, yang ada malah kabinet baru akan lebih sibuk untuk beradaptasi. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Sampai.